Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Dokter peri kecil. Shoyan terbang maju dengan kecepatan penuh di lautan yang tak terbatas. Tekanan angin yang kuat mengaduk lapisan-lapisan gelombang besar di laut di bawahnya. Sosok Shoyan telah menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Shoyan sudah bertanya dengan seksama tentang lokasi pulau itu dari Shuemian. Jantung Shuemian tiba-tiba bergetar ketika melihat kemarahan di mata Shoyan yang tak terbendung. Ia tak berani ragu sedikit pun saat ia buru-buru menunjuk ke arah pulau kecil. Kecepatan Shoyan yang menakutkan sekali lagi mengejutkan Shuemian saat tubuhnya melesat maju. Setelah ular pemakan surga di sampingnya memberitahu dia tentang kultivasi Shoyan saat ini, tampak seolah-olah sebuah palu besar telah menghantam dadanya dengan keras. Jantungnya tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Adapun Shoyan saat ini, dia tidak berminat untuk memikirkan hal-hal ini. Pikirannya saat ini dipenuhi oleh dokter peri kecil. Dia tidak tahu mengapa Xiao Yishan datang ke sini, tetapi hatinya tidak dapat tenang ketika dia melihat bahwa dia telah jatuh ke dalam bahaya. Dengan kultivasi alam transformasi asal tingkat menengah, langkah pemusnah langit, dan teknik gajah bersayap, kecepatan Shoyan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Menurut apa yang dikatakan Shuemian, dibutuhkan setidaknya 2 jam bagi seorang ahli transformasi asal untuk melakukan perjalanan dari dasar laut ke pulau kecil tersebut. Namun, Shoyan telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan perjalanan. Kurang dari 1 jam sebelum sebuah pulau kecil muncul di kejauhan. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang berdesakan di langit juga muncul dalam penglihatan Shoyan. Orang-orang ini datang untuk tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari motif apapun yang mereka miliki, mereka semua adalah orang-orang yang harus dibunuh oleh Shoyan saat ini. Naga memiliki sisik terbalik. Siapapun yang menyentuhnya akan marah. Sisik terbalik milik Shoyan adalah orang-orang yang ingin ia lindungi. Pada saat yang sama, di pulau itu, sekelompok orang tersenyum aneh saat mereka menatap wanita cantik yang penuh luka. Mata mereka dipenuhi dengan keserakahan dan nafsu. Hehehe, tubuh racun yang menyedihkan memang berbeda. Meskipun dia hanya seorang duo di bintang 3, dia sebenarnya dapat melepaskan kekuatan yang jauh melampaui kultivasinya. Hahaha, meskipun kita telah membuang banyak waktu, kita akhirnya melihat kekuatan gadis ini. Jika kita dapat menemukan cara untuk mentransfer konstitusinya ke tubuh kita dan memisahkannya, kita tidak hanya akan dapat meningkatkan kekuatan kita, tetapi kita juga akan dapat mencegah racun menyerang hati kita. Ini benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Hehehe, bukan cuma 2. Aku lihat wanita ini termasuk wanita cantik yang langka. Setelah mendengar suara tawa aneh itu, sepasang lelaki tua berjanggut dan mengenakan jubah ungu panjang perlahan mendekati wanita yang sangat lemah di hadapan mereka. Dengan senyum cabul di wajahnya, keengganan dan kemarahan muncul di wajah cantik pucat wanita itu ketika dia mendengar kata-kata cabul yang keluar dari mulut beberapa orang ini. Bagian belakang giginya menggigit ujung lidahnya dengan keras. Bau darah segera menyebar di mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya ungu gelap melonjak dari dalam matanya yang cantik dan redup. Apakah kamu berencana untuk bekerja keras? Hahaha, aku tidak suka bermain dengan orang sampai mati. Di antara kelima orang yang berjalan perlahan ke depan, seseorang lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk dengan janggut tipis, tertawa dengan cara yang cabul. Tubuhnya segera bergerak. Tubuhnya yang pendek dan gemuk tiba di depan wanita itu dengan kecepatan yang tidak biasa. Tangannya yang besar dan berminyak terulur ke depan dalam upaya untuk meraih leher wanita yang seputih salju itu. Tubuh halus wanita itu tiba-tiba bersinar pada saat ini. Dia tampaknya berhasil menghindari tangan besar pria tua pendek dan gemuk itu. Namun, segera setelah itu, sepotong besar gaun sutra panjang yang tergantung di bahu wanita itu robek dengan paksa. Seketika, pemandangan musim semi seputih salju yang luas segera terekspos di udara. Hahaha, itu hanya menyenangkan ketika dirobek-robek. Lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Ia menghirup dalam-dalam aroma harum gaun yang robek di tangannya sebelum meraih tubuh wanita itu sekali lagi. Tepat saat lelaki tua pendek dan gemuk itu berbalik, pilar doki berwarna ungu tua dengan ganas mengiris ke arah tenggorokan lelaki tua pendek dan gemuk itu dengan kecepatan kilat. Namun, serangan wanita itu dipatahkan oleh lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu. Lumayan. Kau masih punya keberanian untuk melancarkan serangan dalam situasi seperti ini. Sungguh kuda liar yang ganas. Namun, semakin liar kudanya, semakin mendebarkan untuk menaklukkannya. Terdengar tawa cabul dari 4 orang di belakangnya. Pada saat yang sama,
Tubuh lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu tiba-tiba berkelebat, muncul di hadapan wanita itu dengan kecepatan kilat. Di bawah tatapan kaget wanita itu, sebuah telapak tangan melayang. Pada akhirnya, meskipun wanita itu berusaha menghindar, telapak tangan itu tetap mendarat di bahu kanannya. Darah segar berceceran. Begitu dimuntahkan, darah itu berubah menjadi anak panah darah yang menusuk tajam ke dahi lelaki tua pendek dan gemuk itu. Keras kepala. Kali ini, lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu hanya mendengus dingin. Aura yang sangat kuat segera menyapu, menghancurkan panah darah yang menuju ke arahnya. Pada saat yang sama, panah itu sekali lagi menghantam tubuh halus wanita yang terbang mundur. Seketika, doki kecil yang baru saja menggumpal di dalam tubuhnya tiba-tiba berhamburan. Aura seluruh tubuhnya juga langsung jatuh ke dasar. Tubuh indahnya jatuh ke tanah, dan dia kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu turun dengan senyuman di wajahnya. Ia berjalan di depan wanita itu, dan cahaya cabul melintas di matanya saat ia melihat sosok cantik yang tergeletak di tanah. Ia membungkukkan tubuhnya dan meraih tubuh wanita itu. Meskipun wanita itu tidak pingsan saat ini, tubuhnya yang halus tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tangan gemuk pria tua yang pendek dan gemuk itu semakin dekat ke tubuhnya. Pada akhirnya, tepat saat wanita itu memejamkan mata indahnya erat-erat dan bersiap mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari kematian, suara tajam menusuk tiba-tiba terdengar di dunia ini. Hampir di saat yang sama, cahaya hitam pekat langsung terbang di depan lelaki tua pendek dan gemuk itu. Di saat yang sama, tubuh lelaki tua itu juga tiba-tiba menegang. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan memilukan yang memekakan telinga. Saat itulah semua orang yang hadir menoleh ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa tangan kanan yang baru saja diulurkan lelaki tua pendek dan gemuk itu telah putus. Darah segar berwarna merah tua menyembur keluar. Adapun wanita cantik yang terbaring di depannya beberapa saat yang lalu, dia juga telah menghilang saat itu juga. Ketika tatapan semua orang dengan tergesa-gesa menyapu, mereka melihat bahwa tidak jauh di depan lelaki tua yang pendek dan gemuk itu, seorang pemuda berjubah hitam dengan lembut memeluk wanita itu di atas batu datar di belakangnya. Setelah itu, dia perlahan berbalik dan mengangkat kepalanya. Tatapannya sangat dingin menyapu semua orang yang hadir. "Bajingan, kamu mematahkan tanganku. Aku ingin kamu mati." Lelaki tua bertubuh pendek dan gemuk itu yang hampir gila karena rasa sakitnya, meraung dengan gila. Tubuhnya hendak menerjang maju. Pada saat yang sama, keempat orang berjubah ungu di belakangnya dan beberapa ahli di belakang mereka juga saling memandang dengan ekspresi muram. Mereka hendak menerjang dengan dahsyat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini juga, Xiaoyan yang ekspresinya sangat dingin tiba-tiba melangkah maju. Aura dan tekanan yang kuat segera menyapu keluar. Suara yang sangat dingin keluar dari mulutnya. "Siapapun yang bergerak, mati." Suara Xiaoyan bergema di telinga semua orang yang hadir, namun segera diikuti oleh suara tawa. Adapun kelima orang berjubah ungu yang berada paling depan kelompok itu, wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan saat mereka melepaskan energi tak terbatas dalam tubuh mereka dan menyerang Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi 5 orang yang menyerbu. Ketika dia melihat lelaki tua pendek dan gemuk di depan kelompok itu akan tiba di depannya, tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba mengepal. Kekuatan yang menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Api biru pucat melonjak keluar dari dalam matanya. Segera setelah itu, sebuah pukulan dilemparkan ke arah lelaki tua pendek dan gemuk yang dengan cepat menyerbu. Tinju dan telapak tangan beradu, menyebabkan suara teredam terdengar. Kekuatan mengerikan yang terbungkus ori Jinki menghantam tangan lelaki tua pendek dan gemuk itu dengan ganas. Kekuatan dahsyat itu langsung mematahkan lengannya dengan kekuatan yang tak terhentikan, sementara kekuatan yang tersisa menyerbu tubuhnya. Tubuh lelaki tua pendek dan gemuk itu terlempar tak terkendali. Auranya memudar saat dia terdiam. "Saudara kelima." Ekspresi keempat orang itu langsung berubah saat melihat tetua bertubuh pendek dan gemuk itu terlempar oleh satu pukulan dari Xiaoyan. "Bajingan, dari mana datangnya bocah busuk ini? Berani-beraninya dia melukai saudara kelima. Dia pantas mati. Serang bersama, bunuh bocah nakal ini." Teriakan marah terdengar. Keempat orang berjubah ungu itu kembali menyerang Xiaoyan. Keempatnya adalah ahli transformasi asal. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat menengah alam transformasi asal, yang tidak kalah dengan Xiaoyan. Sekarang, setelah keempatnya menyerang bersama, aura menakutkan yang tampaknya menutupi langit menekan Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur sedikit pun saat menghadapi serangan gabungan keempatnya. Sebaliknya, tubuhnya tersentak hebat saat 3 bayangan besar dengan warna berbeda mengembun di belakangnya. Mereka dengan cepat menyusut kembali, menutupi permukaan tubuh Xiaoyan lapis demi lapis. Teknik gajah kekuatan, teknik gajah emas, teknik gajah bersayap. 3 seni gajah digunakan bersama-sama. Aura tirani yang dapat mencapai langit segera menyebar dari tubuh Xiaoyan.
menyebabkan bahkan tanah di bawah kakinya berdengung dan bergetar. Tidak hanya itu, Shoyan mengeluarkan teriakan keras dari mulutnya bersamaan dengan keterampilan 3 gajah yang digunakan. Kekuatan dan tekanan yang menakutkan segera keluar dari tubuhnya dan menghadapi tekanan dari keempat orang itu secara langsung. Dengan suara teredam, tekanan aura keempat orang itu dihalangi oleh Shoyan seorang diri. Selanjutnya, keempat orang itu saling memandang sebelum sosok mereka dengan cepat melintas, muncul di hadapan Shoyan dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya. Origin Ki terkumpul di telapak tangannya saat ia dengan ganas melancarkan serangan telapak tangan ke arah dada Shoyan. Di belakangnya, 3 orang lainnya mengikuti seperti bayangan. Gerakan mereka misterius saat mereka menyerang Shoyan dari arah yang berbeda. Teknik gajah bersayap. Shoyan menjerit pelan di dalam hatinya. Tubuhnya segera melesat cepat dan bergerak di antara mereka berempat, dengan mudah menghindari serangan gabungan dari mereka berempat. Pada saat yang sama, sebuah tinju menghantam dada salah satu dari mereka. Suara grup terdengar. Darah segar menyembur keluar dan sosok manusia itu terbang tak terkendali. Tak lama kemudian, 3 orang lainnya juga diterbangkan oleh Shoyan dengan metode yang sama. Mengingat kultivasi Shoyan saat ini, kecepatannya pada dasarnya tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level kultivasi yang sama saat menggunakan teknik gajah bersayap dan langkah pemusnah langit. Secara khusus, teknik gajah bersayap tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan gerakan seseorang, tetapi juga meningkatkan kecepatan seseorang dalam semua aspek, baik itu transfer energi, pembentukan door skill, atau kecepatan serangan seseorang. Semuanya dapat digambarkan sebagai iblis. Jika Shoyan berhadapan dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama, lawannya pasti bukan tandingannya. Adapun para ahli transformasi asal tahap akhir, Shoyan ingin mencobanya jika suatu hari ia bertemu dengan mereka. Ia ingin melihat di mana batas kemampuannya saat ini. Namun, saat ini, Shoyan hanya memikirkan cara membunuh orang-orang ini. Tentu saja, ini juga termasuk mereka yang telah bergerak sebelumnya, tetapi akhirnya berhenti. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang bergerak akan mati. Dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Anak nakal terkutuk, jangan cepat puas diri. Kau ingin bertarung 1 lawan 4? Bukankah kau berpikir terlalu sederhana? Keempat sosok itu berkumpul bersama dalam keadaan menyedihkan. Masing-masing dari mereka saling memandang. Jejak darah menggantung di sudut mulut mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bocah yang tiba-tiba muncul ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia tidak hanya menyebabkan saudara kelima mereka kehilangan kemampuan bertarung, dia juga membuat mereka lengah. Namun, meskipun demikian, jangan lupa bahwa selain menjadi ahli transformasi asal, mereka juga merupakan 4 ahli racun transformasi asal. Serang bersama, gunakan racun penghisap mayat. Ahli transformasi asal di tengah di antara keempat berteriak pelan. Keempatnya segera menganggukkan kepala dan mulai membentuk segel lagi. Pada saat yang sama, Origin Ki berwarna putih susu yang awalnya menyelimuti tubuh mereka berubah menjadi ungu dengan suara mendesis. Keempatnya melambaikan tangan mereka, dan Origin Ki ungu mulai berputar. Dengan cepat mengembun menjadi kawanan besar burung gagak di udara. Burung gagak mengeluarkan teriakan aneh saat mereka dengan ganas menyerang Shoyan. Keempatnya bekerja sama, menyebabkan Origin Ki ungu berubah menjadi burung gagak ungu yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit saat mereka menukik ke arah Shoyan. Jumlah burung gagak yang sangat banyak itu mirip dengan awan ungu raksasa. Pemandangan ini membuat siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Shoyan tetap tidak tergerak menghadapi ini. Tubuhnya berdiri tegak di tempat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan 4 jarum baja berwarna hitam panjang menggumpal di antara jari-jarinya. Tepat saat kawanan gagak yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, Shoyan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Seketika, api biru pucat melesat maju. Dalam sekejap mata, api itu berubah menjadi tombak panjang yang menyerbu dengan ganas ke arah kawanan gagak dari depan. Suhu tinggi yang menakutkan segera menyebar. Kawanan gagak yang menutupi langit dan daratan ini juga menghilang dalam sekejap mata. Hampir pada saat yang sama, sebuah sosok hitam pekat melintas melewati mereka berempat dengan cepat seperti kilat. Pada saat yang sama, tubuh mereka berempat bergetar. Setelah itu, mereka tidak melakukan gerakan apapun lagi. Kehidupan yang ada di mata mereka beberapa saat yang lalu juga hilang. Shoyan perlahan mengangkat pandangannya. Pandangannya sekali lagi tertuju pada orang-orang yang tadi telah melangkahkan kaki. Teriakan menyedihkan terus terdengar di pulau itu. Banyak mayat jatuh dari langit tanpa terkendali. Beberapa saat kemudian, hampir setengah dari apa yang disebut Do di kelas atas di medan perang telah dibunuh oleh Shoyan. Baru pada saat inilah, dia berhenti dengan terengah-engah. Dia menoleh dan melihat wanita berpakaian putih yang terbaring di atas batu besar. Itu adalah Dokter Peri kecil. Shoyan membuka mulutnya dan tersenyum.
Tubuhnya bergerak dan dia akan terbang menuju dokter peri kecil di bawah. Namun, pada saat ini, pelangi energi yang mengejutkan menembus tubuh Shoyan. Tak lama kemudian, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari langit tak jauh di belakang. Seorang lelaki tua berjubah hitam mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Ia melihat ke arah Shoyan dan mendapati tubuh Shoyan telah menghilang ke titik cahaya dan menghilang dari dunia ini. Sebuah bayangan. Pupil mata lelaki tua itu sedikit menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Shoyan yang telah menghabiskan banyak energi benar-benar dapat menghindari serangannya yang tiba-tiba. Pada saat berikutnya, suara angin kencang tiba-tiba terdengar di dunia ini. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah dan dia buru-buru bergerak untuk menghindar. Namun, sudut jubah hitamnya masih terkoyak oleh cahaya yang mengalir. Ekspresi lelaki tua itu tampak muram saat melihat ujung jubah hitamnya yang telah robek. Ia mengangkat matanya dan melihat seorang pemuda berjubah hitam melayang di udara tak jauh dari sana. Karena kau berhasil menghindari seranganku tadi, aku yakin kau seharusnya sudah menemukanku sejak lama. Lelaki tua itu menanggalkan jubah hitam di tubuhnya dan memperlihatkan wajah kurus dan gelap. Sepasang mata tua yang teduh menatap lurus ke arah Shoyan. Nada bicaranya mengandung senyum aneh. Mendengar ini, Shoyan tidak peduli dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan api yang berkorbar segera muncul dari telapak tangannya. Suhu dunia juga tiba-tiba berubah pada saat ini. Api surgawi. Saat dia menatap api yang menyala-nyala di tangan Shoyan, kilatan keserakahan muncul di mata jahat lelaki tua itu. Dibandingkan dengan wanita berpakaian putih, api surgawi di tangan Shoyan bahkan lebih menggoda baginya. Sahabatku, mengapa kau tidak memberiku api surgawi dan aku akan membiarkanmu pergi bersamanya? Lelaki tua itu menyeringai dan berkata tanpa sedikit pun kesantunan. Akan tetapi, perkataan lelaki tua itu disambut dengan cahaya api dari Shoyan. Aliran cahaya itu menembus udara dan muncul di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Cahaya itu hendak mendarat di tubuh lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu masih tampak acuh tak acuh. Tepat saat aliran cahaya hendak mendarat di tubuh lelaki tua itu, sebuah lengan tebal tiba-tiba melesat keluar dari udara tipis. Dibungkus dalam origin Ki, lengan itu menghancurkan aliran cahaya itu dengan satu pukulan. Selanjutnya, 3 sosok berotot muncul di depan lelaki tua itu satu demi satu. Ketiga pria besar yang muncul saat ini semuanya adalah ahli transformasi asal. Aura mereka tidak lebih lemah dari 5 orang sebelumnya. Hehehe, bagaimana? Apa kau sudah memikirkannya? Meskipun kau mampu membunuh orang-orang tadi dengan cepat, kau pasti sudah menghabiskan banyak energi kan? Dengan kondisimu saat ini, jika kau tidak mau menyerahkan api surgawi kepada kami, 4 ahli transformasi asal, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau akan bertahan hidup. Oleh karena itu, aku menyarankanmu untuk patuh menyerahkan api surgawi kepada orang tua ini, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum saat berjalan keluar dari belakang ketiganya. Begitu kata-katanya terdengar, kekuatan spiritual yang besar dan tak terbatas langsung menyapu seperti badai. Dengan ganas turun ke kepala Shoyan. Ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan teror dari kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual lelaki tua itu setidaknya berada di tingkat 5. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Lelaki tua itu tampak sangat puas dengan tatapan kaget di sekelilingnya. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya, membuatnya tampak seperti seorang ahli. Namun, tindakannya agak tidak tahu malu. Tentu saja, di dunia ini, di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Tekanan spiritual yang turun di kepala Shoyan menjadi lebih kuat setelah kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu terdengar. Namun, ekspresi Shoyan tidak berubah sedikit pun. Shoyan tiba-tiba mendengus dingin. Seketika, kekuatan spiritual yang mengerikan yang bahkan lebih kuat dari lelaki tua itu tiba-tiba berubah menjadi badai energi yang menyapu sekeliling. Pada saat yang sama, badai itu memaksa lelaki tua berjubah hitam itu untuk mundur beberapa langkah. Begitu dia mengangkat kepalanya, keterkejutan yang mendalam langsung muncul di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Bahkan 3 pria besar dan kuat di belakangnya dan berbagai orang kuat di sekitarnya juga memasang wajah tidak percaya saat mereka menatap Shoyan. Kekuatan spiritual tingkat 5. Bocah ini ternyata juga memiliki kekuatan spiritual tingkat 5. Sial, memangnya kenapa kalau kamu juga punya kekuatan spiritual kelas 5? Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkan 4 ahli transformasi asal sendirian. Dengan teriakan keras, 3 ahli transformasi asal di belakang lelaki tua itu segera melangkah maju. Kehadiran mereka yang kuat menyapu tanpa menahan sama sekali. Dengan satu gerakan, mereka berubah menjadi 3 garis cahaya dan tiba di hadapan Shoyan dalam sekejap mata. Mereka semua mengayunkan tinju besar mereka dan dengan kejam meninju Shoyan. Tak lama kemudian, 3 ledakan teredam terdengar.
Ketiga ahli transformasi asal itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menjerit kesakitan saat tubuh kekar mereka terlempar tak terkendali. Pada akhirnya, mereka menghantam pulau kecil di bawah. Seketika, semua orang yang hadir mengangkat mata mereka dengan wajah tercengang. Mereka melihat 3 sosok manusia berdiri di depan Xiaoyan saat ini. Aura yang kuat menyebar dari tubuh mereka, menyebabkan ekspresi semua orang di pulau itu berubah drastis. Dilihat dari kehadiran 3 orang yang tiba-tiba muncul. Mereka semua adalah ahli transformasi asal tahap akhir. Namun, saat tatapan semua orang tertuju pada 3 orang itu, sosok-sosok turun dari langit ke kiri dan kanan Xiaoyan. Jumlah mereka sebenarnya lebih dari 100. Dan 100 orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah ahli transformasi asal. 100 ahli transformasi asal. Sekelompok sampah, berani menyentuh seorang tetua klan laut di wilayah klan lautku. Ini tidak bisa dimaafkan. Bunuh mereka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.